Well, gue tau banget apa yang kalian rasakan ketika mendengar ternyata smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih Oppo nggak memberikan hardware baru gitu ya, chipset baru di smartphone terbarunya? Kenapa masih memakai 720G? Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai smartphone ini. Ini adalah Oppo Reno 6 yang jadi pembuka dari Oppo Reno 6 series yang akan rilis di Indonesia sepanjang tahun 2021. Dan disclaimer untuk video kali ini, ketika gue lagi produksi, gue belum tahu harganya berapa. Kemudian juga ketika launching, gue nggak tahu apakah akan ada tipe-tipe lain yang diumumkan. Gue nggak tahu. Kemudian juga kalau ada software update di masa depan, mungkin akan berpengaruh dengan hasil benchmark yang gue pamerkan di video kali ini. Jadi itu beberapa disclaimer yang ada di video kali ini. Dan sekarang kita bahas aja mengenai smartphone ini. Ya, kalau dari tampilan dan juga dari rasanya, kalau kalian pegang langsung, sebenarnya bisa gue bilang ini terasa dan terlihat familiar, tapi ternyata beda. Ya, karena memang secara bodi keseluruhan kalau kalian lihat di sini, ini mirip dengan Reno series sebelum-sebelumnya. Tapi kalau dipegang langsung, sebenarnya gue lebih suka yang ini karena ini punya finishing yang menarik. Ini finishingnya matte dan ini fingerprint resistant. Jadi meskipun tangan gue ini agak lembab, agak basah, keringetan. Biasanya gue kalau syuting agak keringetan ya karena excited, adrenalin naik kan. Dan ini nggak ngecap gitu ya. Ini tetap clean aja gitu, bersih aja. Dan ada refleksi warna biru meskipun sebenarnya ini warnanya hitam. Ini stellar black namanya ya. Atau kalau bahasa Indonesianya apa sih? Hitam berkilau gitu. Hitam berbintang, ya pokoknya gitulah, stellar black ya. Jadi memang seperti tampilan langit malam sih, ya langit malam. Kenapa jadi nyanyi? Ini pakai nadanya burung camar lagi. By the way, kalau kalian suka dengan warna yang lebih glowing lagi, sebenarnya ada varian lain yang warnanya tuh aurora dan kayaknya kalian cocok kalau kalian suka dengan warna yang lebih glowing. Dan di sini untuk bagian belakang ini ada frame kameranya, lebih tepatnya ada 4 kamera di sini dengan kamera utama 64 megapiksel dengan OIS dan bisa ambil gambar 108 megapiksel. Kemudian juga ada 8 megapiksel ultra wide yang bisa sampai 109 derajat. Kemudian juga ada lagi 2 megapiksel makro kamera dengan jarak fokus sampai 4 cm dan yang terakhir ada 2 megapiksel portrait kamera. Dan ngomongin tentang portrait, ini adalah yang paling diunggulkan dari Oppo Reno 6. Ada fitur yang namanya bokeh flare portrait video dan mungkin kita sebelumnya udah tahu sejak Oppo Reno 4 itu udah ada yang namanya night flare portrait, cuma dalam bentuk foto. Dan kali ini Oppo mengembangkannya ke dalam video. Sebuah improvement yang menurutku signifikan bagi Oppo. Dan untuk perekaman videonya sendiri, maksimal itu bisa di resolusi 4K 30 fps, dan kalau mau turun ke 60 fps bisa ke Full HD. Selain fitur andalannya itu, masih ada juga fitur khas Oppo yang lainnya, seperti AI Highlight Video untuk pengaturan otomatis antara Night Mode atau HDR Light Mode. Jadi hasil video bisa dibalance dengan baik secara otomatis. Dan juga ada Portrait Beautification Video yang algoritmanya diperbarui oleh Oppo untuk Oppo Reno 6 ini. Memakai 373 titik pengenalan wajah dan ini memang banyak banget ya. Dan diklaim bisa kasih efek beauty yang lebih natural dan smooth. Dan juga masih banyak fitur lainnya, misalkan AI Color Portrait, Ultra Clear 108 megapiksel image, Night Photo, Dual View Video, AI Slow Motion hingga 960 fps, ada Ultra Steady Video, dan juga yang lainnya. Lalu untuk foto pun Oppo Reno 6 ini menurut gue reliable karena bisa kasih hasil foto dengan sharpness yang baik dan juga ada wide angle-nya. Serta bisa zoom hingga maksimal 10 kali pembesaran. Dan warnanya juga natural dan hasilnya aman banget. Dan gue sih lebih nyaman ambil foto ketimbang ambil video kalau pakai Oppo Reno 6 ini karena hasil fotonya menurut gue lebih teruji di berbagai kondisi ketimbang hasil videonya. Untuk kebutuhan sosial media dan konten harian, ini udah cocok banget lah pokoknya. By the way, ada yang keren dalam hal editing foto di Oppo Reno 6 ini. Ada yang namanya AI Palette dan ini gunanya untuk mengedit foto berdasarkan palet warna yang kita pilih. Bisa pakai preset dari Oppo atau bisa juga reference ke foto lain yang udah kita siapkan. Jadi buat mereka yang suka posting foto di sosial media dengan warna yang konsisten supaya feed sosial medianya rapih gitu, ini akan ngebantu banget, mempermudah buat ngeditnya. Lalu untuk kamera depannya gimana? Menurut gue ya aman. Kamera depannya 44 megapiksel dan untuk foto ini aman banget. Untuk video juga ini cakep-cakep aja. Gue kalau selfie pakai Oppo rasanya lebih tenang karena AI beautification-nya beneran kerja, jadi hasilnya cakep selalu. Ya, untuk perekaman video, kamera depannya ini juga support hingga resolusi Full HD. Tapi ada satu hal yang perlu jadi catatan untuk kalian kalau kalian ngambil konten, terutama video, pakai smartphone ini, yaitu adalah pencahayaannya
dan juga komposisi warna yang tertangkap oleh sensor. Karena based on AI, jadi algoritmanya akan terus berusaha untuk menyeimbangkan komposisi warna yang ditampilkan, dan ini berakibat ke white balance-nya juga bisa berubah-ubah. Kalau nggak hati-hati, bisa berantakan jadinya. Jadi saran gue kalau mau ambil konten, terutama video, sebaiknya tuh nggak dalam kondisi perubahan komposisi warna atau cahaya yang cepat, supaya hasilnya jadi optimal. Dan tadi adalah bagaimana kemampuan smartphone ini menangkap gambar. Dan sekarang kita bahas bagaimana smartphone ini menampilkan gambar. Oppo Reno 6 ini memakai layar dengan konsep punch hole display dan layarnya ini berukuran 6,43 inci, bertipe AMOLED beresolusi Full HD+, dan memiliki refresh rate 90 Hz. Actually, it's a pretty nice screen. Warna yang ditampilkan bagus, terang, dan karena layarnya AMOLED, jadinya warna gelapnya lebih pekat. Dan layar begini lebih optimal kalau dipakai streaming nonton serial atau drakor. Karena di sini juga udah ada Dolby Atmos, jadi lebih enak untuk dipakai nonton streaming, atau juga enak untuk dipakai main game casual. Karena smartphone ini juga cukup lumayan performanya, Oppo Reno 6 ini ditenagai prosesor Snapdragon 720G dengan RAM 8GB dan storage 128GB, dan masih bisa ditambah lagi pakai microSD, serta menjalankan ColorOS 11.1 dan ada NFC-nya. Well, gue tau banget apa yang kalian rasakan ketika mendengar ternyata smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih Oppo nggak memberikan hardware baru gitu ya, chipset baru di smartphone terbarunya? Kenapa masih memakai 720G? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya seperti itu. Meskipun gue sadar satu hal, gue tahu banget nih Qualcomm Snapdragon 720G itu sebagus apa. Jadi gue gak heran ketika dulu pertama kali rilis si 720G ini, gue udah menduga ini umurnya akan lebih panjang dan dipakai oleh lebih banyak brand ketimbang yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena 720G ini unik dan memang bagus banget. Dan secara produksi itu juga ya itu bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk diproduksi. Jadinya gue berpikir ini kayaknya bakal banyak yang pakai dan terbukti ya. Sampai sekarang Oppo Reno 6 masih pakai 720G dan menurut gue ini ya pada akhirnya yang menang adalah user experience. Karena secara user experience ya ini bagus-bagus aja. Meskipun hati kecil gue tetap berharap Oppo memberikan hardware yang lebih baru sebenarnya. Cuma ya user experience yang menentukan. Karena kalau untuk dipakai gaming dari hasil benchmark aja ini bisa mendapatkan FPS yang cukup untuk pemrosesan menggunakan OpenGL Embedded System 3.1 dan masih bisa mendapatkan FPS di atas 60 FPS bahkan di kondisi game tertentu. Jadi untuk dipakai main game ya ini aman banget gitu. Dan lagi untuk main game, Oppo menyertakan HyperBoost 4.0, ada gaming shortcut mode, ada bullet screen mode, dan juga game focus mode, agar kalian lebih nyaman lagi main gamenya. Belum lagi hasil benchmark storage ya mendapatkan skor yang menurut gue ya cukup termaafkan lah untuk segmentasinya. Bisa gue bilang ini masuk dalam kategori cukup. Dan Oppo Reno 6 ini punya fitur yang namanya OSWAP, di mana kita bisa menambahkan RAM ya dengan memanfaatkan storage-nya. Jadi ini ada penambahan RAM sampai 5GB. Tadinya 8GB, ditambahin 5 berarti bisa sampai 13GB. Dan pertanyaannya, karena ini memanfaatkan storage, apakah akan berpengaruh ke storage-nya? Dan ternyata setelah gue benchmark, hasilnya ya ternyata aman-aman aja. Gak ada perubahan yang signifikan dari kecepatan read and write-nya, dan ini bagus. Dan sekarang kita bahas mengenai power management dari smartphone ini. Baterai dari smartphone ini adalah 4310 mAh, dan ini disertai dengan charger waktu paket pembeliannya 65 watt maksimalnya. Tapi smartphone ini hanya support 50 watt flash charge. Dan menurut gue segini aja udah cepet banget. Gue ngetes dari kondisi low bat 4% sampai full 100% hanya 54 menit aja. Dan suhunya juga saat pengisian juga bertahan di bawah 39 derajat. Ini asli, adem banget. And this is really nice. Kemudian untuk pemakaiannya sendiri, Oppo Reno 6 ini punya daya tahan baterai menurut gue ya cukup standar. Cuma sampai oke aja. Skornya juga biasa banget kalau buat gue, tapi dengan pengisian daya yang cepat, gue rasa ini agak termaafkan lah. Dan by the way, mungkin dari kalian dari tadi bukan hanya ngeliatin smartphone ini, tapi juga melihat ke arah sudut sini. Ini ada beberapa device, ya. Lebih tepatnya satu sebenarnya, satu device, tapi terlalu putih. Bentar saya gelapin dulu. Oke, udah. Ini adalah Oppo Enco Air TWS terbaru dari Oppo. Oppo Enco Air ini cukup menarik karena punya 12mm dynamic driver, support AAC, kemudian juga punya AI Color Noise Reduction, dan baterainya diklaim total bisa sampai 24 jam hanya dengan sekali charge. Dan kalaupun mau charge lebih cepat lagi karena buru-buru, bisa dapat playback sampai 8 jam hanya dengan charge 10 menit. Dan untuk detailnya, sebenarnya kalian bisa cek di channelnya Gadgetainment, karena di sana udah ada videonya gitu. Jadi kalian bisa nonton videonya di sana. Nah, ini tadi gimana sih? Oh gini ya. Nah, mantap.
Dan kesimpulannya, gue tadi udah showcase beberapa fitur dari Oppo Reno 6 yang jadi unggulannya, kemudian juga gue udah benchmark dan gue kasih tahu kepada kalian bagaimana hasil benchmarknya. Gue udah kasih opini gue tentang penjajalannya juga. Dan gue tetap merasa kurang sebenarnya karena masih ada beberapa informasi yang gue nggak dapet ketika gue bikin video kali ini. Misalkan informasi harga gue belum tahu, tapi kalian gue rasa udah tahu. Kemudian juga gue nggak tahu apakah ada tipe lain yang mengiringi ketika ini launching. Kalian gue rasa juga udah tahu, udah nonton launchingnya gue rasa. Jadi ya, gue ngerasa kurang lengkap di bagian itu. Tapi kalau kita lihat dari patternnya, ya waktu Oppo Reno 5 dulu itu muncul pertama kali itu ternyata diikuti oleh seri-seri yang lainnya. Dan gue rasa Oppo Reno 6 juga akan seperti itu. Ini adalah pembuka jalan ya. Si smartphone ini adalah pembuka jalan untuk tipe-tipe yang lainnya. Gue nggak tahu tipe-tipe lainnya akan sebanyak apa dan juga mungkin ada special edition juga gitu dan berkolaborasi sama siapa, gue nggak tahu juga. Ya, tapi gue rasa ya kalau ngeliat patternnya harusnya ada. Dan ketika masuk ke Indonesia nanti akan seperti apa, gue juga penasaran. Ini memang patut ditunggu. Tapi sebagai sebuah produk, Oppo Reno 6 ini sendiri menurut gue adalah pilihan yang aman banget, kelewat aman malah menurut gue. Dari sisi fitur ya lengkap khasnya Oppo, kemudian juga gimmick-gimmicknya menurut gue tidak berlebihan dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan juga ya secara desain ini menurut gue adalah favoritnya orang Indonesia karena Reno series yang sebelum-sebelumnya dengan desain seperti ini ya penjualannya bagus gitu. Jadi menurut gue ini adalah sebuah pilihan yang aman, produk yang aman untuk dibeli. Jadi menurut gue ya ini cakep lah. Tapi bagaimana pendapat kalian tentang Oppo Reno 6 ini? Silahkan tulis di bagian komen. Bagaimana pendapat kalian tentang handphone ini? Kira-kira ya tipe-tipe lainnya akan seperti apa? Dan kira-kira juga, ini tebak-tebakan aja, akan berkolaborasi spesial, edisi spesialnya sama siapa? Silahkan tulis juga di bagian komen. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah! Mataharinya tiba-tiba terang, gue pakai cahaya matahari nih. Sekalian berjemur bikin video. Tiba-tiba terang, tiba-tiba redup, mendung, aduh. Kayak suasana hati. Sama dompet. Dah.